Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Andrea dengan NPM 220810701114. Saya dari kelompok 14 yang berpasangan dengan Rizky Yusmansyah. Jadi kan ini merupakan proyek berpasangan praktikum pemrograman berorientasi objek kelas B. Jadi proyek kami itu membuat sebuah apotek yang nama apoteknya itu apotek double R. Nah, di sini kan kalau sesuai dengan instruksi soal ya, harus menerapkan 4 konsep PPU yaitu enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polimorfisme. Ini merupakan contohnya ya. Baik, langsung saja kita ke BlueG-nya ya, hasil proyek kami. Oke. Nah, ini merupakan BlueG dari hasil kerja kelompok kami. Sini kan kita bisa dilihat bahwa obat tablet ini ini merupakan kita pakai konsep inheritance yang mana obat tablet, obat salep, dan obat cair ini saling berkaitan dengan obat. Obat ini merupakan konsep abstrak ya, kita pakai konsep abstrak. Nah, di mana tanda obat tablet, obat salep, dan obat cair ini merupakan kita memakai konsep inheritance. Em, kita saya bagikan ininya. Nah, obat tablet ini ya. Di sini kan terdapat Sinta extend ya, extend dari si obat ini. Jadi kan obat tablet ini yang merupakan subkelas dari superkelas obat. Ini subkelas ini bisa menjalankan semua metode pada si obat. Karena kita pakai extend Sinta extend obat. Mungkin untuk penjelasan lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh Rizky Yusmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sumansyah dengan NPM 220810701124. Sini saya akan menjelaskan kelas-kelas yang ada. Di sini ada kelas invoice, yaitu kelas untuk bill obat-obatannya. Di sini ada konstruktor tanpa parameter. Di sini konstruktor untuk mencetak bill atau invoice dari pemesanan obat. Kemudian ada kelas obatnya. Di sini kelas obat untuk obat-obatannya. Di sini terdapat konsep encapsulation, private dan publicnya. Di sini ada konstruktor tanpa parameter, konstruktor dengan parameternya, nama dan harga. Kemudian metode yang berfungsi untuk mengembalikan nama dari obat. Ini untuk mengembalikan harganya. Metode untuk menetapkan harga dari obat. Ini metode untuk mengembalikan jumlahnya. Kemudian ada metode untuk menetapkan jumlah dari obat. Kemudian ada metode yang berfungsi menghitung subtotal dari obat yang dipesan. Kemudian metode untuk menetapkan subtotal dari obat. Kemudian ada metode untuk menampilkan harga dari obat yang dipesan pada keranjang. Kemudian metode untuk menampilkan jumlah dari obat yang dipesan pada keranjang. Kemudian ada metode yang berfungsi untuk mengembalikan deskripsinya. Kemudian metode untuk menetapkan deskripsi dari obat. Lalu ada public abstract void, cara pakainya. Kemudian jadi ini nih kelas abstraknya dan kelas superkelasnya. Kemudian ada kelas obat cair. Yang ini obat cair yang merupakan dari obat-obatannya. Di sini extend obat, dimana dia mewarisi apa yang ada di obat. Kemudian ada konstruktor untuk membuat obat cair baru tanpa parameter. Kemudian konstruktor dengan parameternya. Kemudian ini metode yang berfungsi untuk menampilkan cara pemakaian dari obat cair. Kemudian ini metode yang berfungsi untuk mencetak deskripsinya.
sama juga dengan obat salep dan obat tablet, hanya terdapat perbedaan pada nama obatnya saja. Kemudian ada kelas pelanggan. Di sini mempresentasikan sebuah user gitu, pelanggannya. Nanti ini ada nama dan KTP-nya. Kemudian ini konstruktor tanpa parameter, konstruktor dengan parameternya. Kemudian ini untuk mengembalikan nama dari pelanggan. Ini metode untuk menetapkan nama dari pelanggannya. Kemudian ini metode yang berfungsi mengembalikan KTP dari pelanggan, ini untuk menetapkan KTP dari pelanggan. Kemudian semua itu dikumpulkan pada kelas main apotek, dimana di sini terdapat konstruktor tanpa parameternya. Kemudian metode yang berfungsi melakukan return ke menu sebelumnya. Kemudian ini metode berfungsi mengecek apakah ada obat tablet yang dipesan. Begitu juga dengan obat yang lainnya. Ini obat cair, ini obat salepnya. Kemudian ini metode berfungsi menampilkan menu-menunya. Ada menu obat tablet, cair, dan salepnya. Kemudian ini logikanya. Logika untuk apotek sehat. Ini membuat objek baru. Di sini ada konsep polimorfisme, yaitu membuat objek dengan kelas induknya. Kemudian ini logikanya. Logika untuk menampilkan obatnya. Kemudian di sini ada total harga dari pemesanannya. Ini total jumlah dari pemesanannya. Kemudian ini struknya untuk menampilkan struk. Lalu metode mainnya. Untuk demonya seperti ini. Nanti ada tampilan, kemudian ada masukkan data, kemudian tampilan menu obatnya, pilih salah satu, keluar obatnya, lalu pilih berapa yang akan dipesan, lalu kembali ke menu obat dan selesai untuk mencetak struk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sumansyah dengan NPM 2208 1070 124. Di sini saya satu kelompok dengan Ryan Andrea, di mana saya akan menjelaskan 4 konsep PBO yang digunakan, yaitu pertama encapsulation. Encapsulation bisa dilihat pada kelas obat. Di sini ada private dan public, di mana ini mempresentasikan encapsulation. Yang kedua itu ada abstraksi pada kelas obat juga. Di sini ada kelas public abstract class, lalu dengan kelas abstrak dengan metode abstrak, yaitu public abstract void cara pakai. Kemudian konsep inheritance, yaitu pewarisan, dimana superkelasnya itu kelas obat, lalu subkelasnya itu obat cair, dimana ditandai dengan extends, dan obat salep juga, kemudian dengan obat tablet juga sebagai subkelas dari kelas obat. Kemudian polimorfisme terletak pada main apotek, dimana terletak di sini pada pembuatan objek baru dengan kelas induknya, yaitu kelas obat. Untuk menjalankannya, sini tampilan selamat datang, lalu masukkan data diri, KTP opsional, terserah mau masukin gimana. Kemudian ada menu obat, ini ada obat tablet dan seterusnya. Jika pilih satu untuk obat tablet akan muncul pilihannya, kemudian masukkan obat mana yang mau dipilih, lalu jumlahnya misal 3, lalu dia kembali ke menu obat, dan untuk mencetak struk tekan 4. Dia akan mencetak identitas, obat apa yang dibeli, total harga, dan barangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.